Hai guys, jumpa lagi di channel Caranisya. Di edisi sebelumnya aku udah bagiin dampak dari kebanyakan minum air. Nah, di edisi kali ini aku mau bagiin 7 masalah kesehatan akibat kurang minum air. Jadi, kebanyakan atau kurang minum air ini sama-sama dampaknya berbahaya ya guys ya. Oke guys, silahkan dukung lebih dulu channel ini dengan cara di subscribe biar channel ini makin berkembang lagi. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya guys ya. Terima kasih. Minum air cukup penting bagi kesehatan tubuh guys. Minum air dalam jumlah yang cukup ini sangat penting untuk memenuhi cairan tubuh, karena air dibutuhkan buat hampir semua fungsi dalam tubuh. Saat tubuh kekurangan air, ada beberapa konsekuensi yang terlihat jelas. Nggak cuma mengganggu, kondisi tersebut juga bahkan bisa melumpuhkan. Beberapa dampak yang terjadi pada tubuh ketika kita kurang minum, di antaranya yang pertama, sakit kepala. Kepala seringkali menjadi bagian pertama pada tubuh atau seenggaknya yang memberi tanda paling jelas yang menandakan bahwa tubuh kekurangan air. Saat kurang minum, kamu bisa merasakan sakit kepala dalam bentuk nyeri ringan sampai yang parah. Pembuluh darah di sekitar otak sangat sensitif, jadi kalau kamu nggak minum cukup air, pembuluh darah bisa bereaksi terhadap perubahan volume darah, dan itu dapat meningkatkan kemungkinan sakit kepala guys. Berikutnya, sembelit. Nggak memiliki cukup air di saluran pencernaan bisa membuat feses menjadi lebih kering dan lebih sulit buat dikeluarin. Selain itu, semakin banyak kita mengonsumsi makanan tinggi serat, kamu juga harus memperbanyak minum air. Sebab, serat membutuhkan air untuk bisa dicerna dengan baik. Tanpa air, kamu nggak cuma mengalami sembelit, tetapi juga bisa mengalami kembung. Air diperlukan untuk pembentukan air liur, yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk fungsi usus secara keseluruhan. Yang ketiga, kelelahan. Kelelahan merupakan gejala yang sering terjadi. Kekurangan air di dalam tubuh bisa membuatmu merasa lelah. Saat kamu merasa lesu, meminum segelas air mungkin bisa menjadi langkah pertama yang bisa kamu lakukan, alih-alih mencari kafein untuk membuat lebih terjaga. Sebab, minuman berkafein bisa saja malah membuatmu semakin dehidrasi. Yang keempat, lapar. Dehidrasi juga bisa membuatmu merasa lapar, bahkan sebelum kita menyadari bahwa yang kita rasakan sebetulnya adalah haus. Hal ini disebabkan sinyal lapar dan haus berasal dari bagian otak yang sama, yaitu hipotalamus, dan kita bisa saja salah mengenalinya guys. Kalau mengikuti nafsu, kita mungkin malah akan ngemil sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Minum sebelum makan akan membantu mengenali apakah kita memang benar-benar lapar atau sebetulnya cuma haus. Yang kelima, gangguan fungsi otak. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah prioritas nomor 1 dalam hal kesehatan otak. Faktanya, penurunan 2% sampai 4% massa tubuh karena dehidrasi saja bisa membuat otak kehilangan keseimbangan. Salah satu penelitian juga menemukan bahwa dehidrasi ringan meningkatkan secara signifikan faktor kesalahan mengemudi ringan selama perjalanan jauh. Menurut sebuah penelitian kecil terhadap sejumlah wanita muda, tidak terhidrasi dengan baik juga bisa memengaruhi suasana hati. Tubuh memerlukan air untuk menghasilkan hormon dan neurotransmitter lainnya. Jadi, masuk akal kalau dehidrasi menyebabkan gangguan suasana hati. Yang ketujuh, tubuh terlalu panas. Hidrasi bisa membantu menjaga suhu tubuh yang nyaman guys. Itulah sebabnya dehidrasi bisa membuat seseorang merasa overheat, terutama di lingkungan yang panas. Kalau kamu merasakan panas, cobalah minum segelas air terlebih dulu sebelum mengecek suhu ruangan. Sebab masalahnya bisa saja karena tubuhmu membutuhkan lebih banyak air untuk mendinginkan suhu. Nah, itulah guys beberapa masalah kesehatan akibat kurang minum air. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.